Anggota kelompok 3, Agnes Claudia, Amalia Savitri, Dimas Prasetyo, Verdika Teguh Ananto, Keisha Aurelia Rehani, Lutfi Mutia Syifa, Muhammad Jordi Agustin, Rizka Rostaman, Tiara Putri Utami. Pada materi kali ini kami akan membahas sedikit mengenai pengertian kolaborasi budaya, tujuan, manfaat, prinsip, unsur-unsur, faktor pendukung, faktor pembentuk, dan faktor penghambat. Disertai dengan contoh-contoh kolaborasi budaya, bagaimana cara mengatasi tantangan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keragaman budaya. Wilayah yang luas membuat Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Kemajemukan ini juga tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sementara, kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan individu hingga kelompok, atau kerjasama untuk membuat sesuatu. Nah, jika kita gabungkan antara kolaborasi dan budaya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kolaborasi budaya adalah bentuk kerjasama antar budaya untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kolaborasi budaya. Pertama, mempertahankan nilai-nilai budaya. Budaya adalah identitas sebuah bangsa. Tanpa usaha pelestarian, budaya bisa saja hilang di telan zaman. Melalui kolaborasi, kita bisa menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup. Misalnya, tari pendet dari Bali sering dipentaskan dalam acara internasional. Ini membantu melestarikan budaya sekaligus memperkenalkannya ke dunia. Kedua, memperkenalkan budaya ke dunia luar. Kolaborasi juga menjadi cara efektif untuk mengenalkan budaya lokal ke kancah internasional. Contohnya, batik Indonesia sering tampil di ajang fashion dunia. Hal ini menunjukkan bahwa seni kain tradisional kita memang memiliki daya tarik global. Yang ketiga, melestarikan budaya di tengah globalisasi. Di era modern ini, budaya lokal bisa dengan mudah tergeser oleh budaya asing. Kolaborasi budaya membantu menjaga agar tradisi kita tetap eksis dan relevan. Misalnya, rendang. Masakan khas Minang sering disajikan dalam pameran kuliner dunia. Ini adalah cara agar kuliner Indonesia tetap dikenal dan dihargai di tingkat global. Dan yang terakhir, kolaborasi antar negara. Selain menjaga budaya sendiri, kolaborasi antar negara juga memperkuat hubungan dan saling pengertian antar bangsa. Contohnya, Indonesia dan Australia sering mengadakan pertukaran seni, seperti pameran lukisan atau konser musik bersama. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih erat melalui seni dan budaya. Manfaat kolaborasi budaya. Yang pertama, memperkenalkan budaya ke daerah lain. Kolaborasi budaya membantu mengenalkan budaya suatu daerah kepada orang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi, budaya yang diperkenalkan akan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan tetap lestari. Yang kedua, meningkatkan sikap toleransi. Ketika berbagai budaya berkolaborasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih memahami dan menghargai perbedaan. Ini membantu meningkatkan sikap toleransi dan mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas. Menggabungkan unsur budaya dari berbagai daerah membutuhkan ide-ide kreatif. Hal ini mendorong inovasi dalam seni, musik, tari, dan berbagai aspek budaya lainnya, sehingga menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik. Dan yang terakhir, meningkatkan perekonomian. Kolaborasi budaya dapat menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya juga mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya apresiasi terhadap budaya mereka. Prinsip kolaborasi budaya. Yang pertama, penghormatan dan kesetaraan. Menghargai nilai, tradisi, dan kepercayaan setiap budaya serta memandang semua budaya setara.
Yang kedua, kesadaran antar budaya. Memahami perbedaan dan persamaan budaya serta menghindari stereotip atau prasangka. Yang ketiga, empati dan pemahaman. Berusaha memahami sudut pandang budaya lain untuk membangun hubungan yang kuat. Yang keempat, komunikasi terbuka. Mendorong dialog jujur, transparan, dan mengatasi hambatan komunikasi dengan cara inklusif. Yang kelima, tujuan bersama. Lalu, menetapkan visi yang disepakati bersama dan mengutamakan kepentingan kolektif. Yang keenam, kreativitas dan fleksibilitas. Selanjutnya, menghargai kontribusi unik setiap budaya untuk menciptakan solusi inovatif dan terbuka terhadap pendekatan baru. Dan yang terakhir, keberlanjutan hubungan. Membina hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan dan kerjasama meskipun kolaborasi selesai. Unsur-unsur kolaborasi budaya. Tradisi dan upacara. Setiap budaya punya tradisi dan upacara yang unik. Dengan mengenalnya, kita bisa lebih memahami makna di balik budaya tersebut. Contohnya, saat Idul Fitri, berbagai ketupat bukan sekedar makan bersama, tapi juga simbol kebersamaan dan saling memaafkan. Ini menunjukkan bagaimana tradisi dapat mempererat hubungan antar budaya. Selanjutnya, bahasa. Bahasa adalah kunci utama dalam kolaborasi budaya. Dengan memahami bahasa lain, kita bisa berkomunikasi lebih baik dan menunjukkan rasa hormat. Misalnya, saat bekerja sama dengan orang Jepang, kita bisa menyapa mereka dengan Ohayo, yang berarti selamat pagi. Hal sederhana seperti ini bisa membuat kerjasama lebih nyaman. Selanjutnya, seni dan ekspresi kreatif. Seni adalah bahasa universal yang bisa menyatukan budaya. Musik, tarian, dan seni rupa bisa menjadi cara untuk mengenalkan budaya kepada dunia. Contohnya, tari saman yang ditampilkan di acara internasional tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat global. Selanjutnya, gastronomi atau kuliner. Makanan juga bisa menjadi jembatan antar budaya. Dalam acara potluck internasional, setiap orang membawa makanan khas negaranya. Ini bisa jadi kesempatan untuk mencoba cita rasa baru sekaligus belajar tentang sejarah dan makna di balik hidangan tersebut. Misalnya, menikmati sushi dari Jepang atau rendang dari Indonesia bisa jadi pengalaman budaya yang menyenangkan. Dan yang terakhir, pendidikan dan pengetahuan. Melalui pendidikan, kita bisa mengenal budaya lain dan memperkenalkan budaya kita sendiri. Misalnya, siswa Indonesia yang belajar di luar negeri bisa mengenalkan batik kepada teman-teman mereka sambil mempelajari kebudayaan setempat. Ini adalah bentuk pertukaran budaya yang memperkaya wawasan kita. Faktor pembentuk kolaborasi budaya. Pertama, keragaman budaya. Kolaborasi budaya bisa terwujud jika setiap pihak terbuka dan fleksibel dalam menerima berbagai nilai, norma, serta cara berpikir dari budaya lain. Sikap ini membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai. Yang kedua, kesamaan nilai. Ketika ada kesamaan nilai atau prinsip dasar, proses kolaborasi menjadi lebih mudah. Nilai-nilai bersama ini menjadi fondasi kepercayaan dan kerjasama yang kuat. Yang ketiga, pemahaman budaya. Memahami budaya masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik. Dengan pemahaman yang baik, komunikasi menjadi lebih lancar dan kerjasama semakin solid. Yang keempat, komunikasi efektif. Kolaborasi lintas budaya membutuhkan komunikasi yang jelas dan efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Selain itu, penting juga untuk memahami makna serta ekspresi budaya yang berbeda agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang kelima, kesadaran diri. Mengenali budaya dan identitas diri sendiri membantu kita memahami bagaimana budaya memengaruhi cara pandang dan perilaku kita. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai budaya lain dan membangun hubungan yang lebih sehat. Yang keenam, keinginan untuk belajar. Sikap ingin belajar tentang budaya lain adalah kunci sukses kolaborasi budaya. Dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, kita bisa memahami perspektif baru dan memperkaya wawasan kita. Dan yang terakhir, tujuan bersama. Kolaborasi budaya akan lebih kuat jika ada tujuan yang jelas dan sama-sama ingin dicapai.
Tujuan bersama ini memberikan motivasi dan menjadi pemersatu dalam kerja sama. Faktor pendukung kolaborasi budaya. Pertama, keragaman budaya. Budaya membuka peluang untuk berbagai nilai, tradisi, seni, dan pengetahuan. Dengan saling melengkapi, budaya bisa tumbuh dan berkembang lebih kaya. Kedua, kesamaan tujuan. Kolaborasi budaya lebih mudah terwujud jika ada nilai-nilai yang disepakati bersama, seperti toleransi, gotong royong, atau saling menghormati. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun kerjasama yang kuat. Ketiga, menghargai terhadap perbedaan. Sikap menghargai perbedaan budaya memungkinkan komunikasi yang lebih efektif. Dengan pemahaman ini, kolaborasi bisa berjalan lebih harmonis dan saling menguntungkan. Yang keempat, komunikasi efektif. Media komunikasi yang baik verbal maupun non-verbal, membantu membangun pemahaman yang lebih baik antar budaya. Tanpa komunikasi yang jelas, kolaborasi bisa terhambat. Yang kelima, globalisasi. Kemajuan teknologi dan mobilitas manusia yang tinggi memungkinkan interaksi lintas budaya semakin mudah. Platform digital, seni, dan pariwisata menjadi sarana utama dalam kolaborasi budaya. Yang keenam, pendidikan multikultural. Sistem pendidikan yang mengenalkan keberagaman budaya sejak dini dapat menumbuhkan toleransi dan keinginan untuk bekerja sama dengan budaya lain. Yang ketujuh, dukungan pemerintahan dan institusi. Kebijakan pemerintah dan organisasi yang mendukung program lintas budaya seperti festival internasional, pertukaran pelajar, atau kerjasama seni berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi. Dan yang terakhir, media dan teknologi. Media sosial, film, musik, dan platform digital lainnya memungkinkan orang dari berbagai budaya untuk berbagi, belajar, dan bekerja sama dengan lebih mudah. Faktor penghambat kolaborasi budaya. Pertama, perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya memiliki nilai dan norma yang berbeda. Misalnya, ada budaya yang lebih mengutamakan individualisme, sementara yang lain lebih menekankan kebersamaan. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, prasangka dan stereotip. Sikap prasangka dan stereotip negatif terhadap budaya lain dapat menjadi penghalang besar. Misalnya, jika suatu budaya dianggap kurang kompeten, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dalam kerja sama. Yang ketiga, hambatan bahasa. Perbedaan bahasa dan cara berkomunikasi seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan, istilah yang sama bisa memiliki arti berbeda di budaya lain. Hal ini yang berpotensi menghambat komunikasi yang efektif. Yang keempat, etnosentrisme. Etnosentrisme atau sikap menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain dapat memicu konflik. Orang yang etnosentris cenderung sulit menerima kebiasaan dan cara berpikir yang berbeda. Yang kelima, kurangnya kesadaran antar budaya. Minimnya pemahaman tentang kebiasaan atau tradisi budaya lain bisa menimbulkan ketegangan. Tanpa kesadaran ini, sulit untuk membangun rasa saling menghormati dalam kolaborasi. Yang keenam, perbedaan sistem sosial. Setiap budaya memiliki struktur sosial yang berbeda. Misalnya, budaya yang hierarkis cenderung sulit menyesuaikan diri dengan budaya yang lebih egaliter dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, faktor sejarah dan politik. Ketegangan politik atau konflik sejarah antara dua budaya bisa membawa dampak emosional yang memperumit kerjasama. Cara mengatasi tantangan dari kolaborasi budaya. Yang pertama, pendidikan antar budaya. Pelatihan budaya membantu memahami nilai, norma, dan kebiasaan budaya lain. Dengan begitu, kita bisa mengurangi prasangka dan kesalahpahaman yang menghambat kerjasama. Kedua, membangun komunikasi terbuka. Dialog yang jujur dan terbuka sangat penting dalam kolaborasi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan dan solusi atas perbedaan dapat ditemukan. Ketiga, mendorong toleransi dan empati. Menghormati dan memahami budaya lain akan membuat kita lebih terbuka terhadap perbedaan. Sikap ini juga membantu mengurangi rasa superioritas dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Yang keempat, mengatasi etnosentrisme.
Penting untuk menyadari bahwa semua budaya memiliki nilai yang setara. Diskusi dan pengalaman langsung dapat membantu kita lebih menghargai keberagaman budaya. Yang kelima, pemanfaatan penerjemah dan fasilitator budaya. Menggunakan penerjemah atau fasilitator yang memahami kedua budaya dapat membantu mengatasi hambatan bahasa dan mencegah salah tafsir dalam komunikasi. Yang keenam, mengadaptasi sistem sosial yang fleksibel. Setiap budaya memiliki cara kerja yang berbeda. Dengan pendekatan yang fleksibel, baik dalam sistem hierarkis maupun egaliter, semua pihak akan merasa dihargai. Dan yang terakhir, menghargai sejarah dan politik. Memahami latar belakang sejarah dan kondisi politik antar budaya sangat penting agar kita bisa mengelola ketegangan dan menghindari kesalahpahaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.